Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik sekalian. Dalam kesempatan kali ini Pak Jul akan membahas mengenai latihan gaya dan gerak pada buku Erlangga, mata pelajaran IPA Ilmu Pengetahuan Alam untuk kelas 7 ya, halaman 162. Namun Pak Jul hanya akan membahas mengenai uraiannya. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini ada grafik di sini kecepatan ya, V. Kemudian di sini adalah T atau waktu, di mana V-nya ini mulai dari 5 sampai dengan 20. Kemudian T-nya mulai dari ini, titik ini adalah 0 sampai dengan 3. Nah, yang diminta adalah tentukan jarak yang ditempuh benda tersebut. Nah, sebagaimana kita ketahui, sebelum kita masuk ke menentukan jarak benda tersebut, kita bisa tentukan bahwa di sini ada perubahan kecepatan dalam selang waktu 3 sekon. Jadi ada selama selang waktu 0 sampai dengan 3 sekon itu ada perubahan kecepatan, yaitu mulai dari 5 meter per sekon sampai dengan 20 meter per sekon. Jadi kita bisa membuat kesimpulan bahwa pada fase ini benda tersebut memiliki percepatan ya. Jadi yang pertama Pak Jul bisa tuliskan bahwa benda tersebut memiliki percepatan ya. 1, karena percepatan A sama dengan delta V per delta T sama dengan V2 min V1 per T2 min T1, sama dengan V2 adalah V akhirnya, V1 nya V awal, T akhirnya 3, T awalnya adalah karena mulai pada waktu 0 ya. Saya tulis ya di sini. Berarti 20 dikurangi 5 dibagi 3 dikurangi 0 sama dengan 15 per 3 sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Sebentar, saya matikan komputer. Komputer saya Pak Jul berisik banget itu. Oke, balik lagi ya. Mohon maaf gangguannya. A sudah ketemu 3 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita diminta untuk menentukan jarak yang ditempuh benda tersebut. Nah, jarak itu kita bisa memakai rumus seperti ini. S sama dengan V0 dikalikan T ditambah setengah AT kuadrat. AT itu maksudnya A itu percepatan, T-nya itu waktunya ya. Jadi saya tulis di sini S sama dengan V0-nya. V0-nya saya ambil 5 ya. Berarti 5 dikali T-nya adalah 3 ditambah setengah kali A-nya 3 dikali T-nya. Lagi-lagi T-nya adalah 3 kuadrat ya. 3 maksud saya. 3 tapi kan dipangkatkan 2. 3 kuadrat. Sama dengan 15 ditambah 3 kali 3 pangkat 2, 3 pangkat 2 itu 9, 9 kali 3 adalah 27 per 2. Sama dengan 15 ditambah 13,5. Sama dengan 28,5 meter. Selesai ya nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Sebuah benda bergerak dengan kelajuan yang dinyatakan dengan grafik VT di samping. Ya. Nah, di sini ada gerak yang sumbu vertikal atau sumbu Y adalah kecepatan mulai dari 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian yang sumbu mendatar T mulai dari 5, 15 dan 20. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa di sini ternyata dari mulai titik 0 sampai dengan 20, benda tersebut meluncur dengan kecepatan tetap ya 10 meter per sekon. Jadi tuliskan jenis gerak benda yang dinyatakan grafik di samping. Maka kita bisa menulis sebagai bahwa gerakan benda tersebut adalah gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan dengan kecepatan konstan, lebih tepatnya seperti itu. Tapi GLB saja itu sudah benar. Yang kedua, hitunglah percepatan benda tersebut. Nah, kita bisa menghitung percepatannya seperti rumusan yang tadi ya. Seperti ini percepatannya.
Jadi A sama dengan delta V per delta T, V2 min V1 per T2 min T1 sama dengan V2 nya adalah 10 dikurangi 0 dibagi 20 dikurangi 0. Ya. Di sini kan sudah kelihatan. V2, V1 nya 0 mula-mula. T2 20 dikurangi T0 nya. T0 itu mula-mula. Berarti sama dengan 10 per 20. Sama saja. Berapa nih? Oh, Saya salah. Pak Jul salah. Nah, V-nya mulai dari 0 sampai 20 itu tetap 10. Berarti di sini 10. Nah, berarti sini 0 dibagi 20 sama dengan 0. Nah, 0 meter per sekon kuadrat. Seperti itu ya. Jadi karena yang namanya ini kan GLB, kecepatan konstan, itu sudah pasti kalau kecepatannya itu pasti 0 ya. Kalau misalkan tanpa menghitung, kalau gerakan kecepatannya konstan itu mesti A-nya 0 atau percepatannya 0. Nah, ternyata di dalam perhitungan juga menunjukkan bahwa percepatannya adalah 0 meter per sekon kuadrat. Seperti itu. Nah, untuk yang C, pertanyaan yang C ya, tentukan jarak yang ditempuh benda setelah bergerak 20 sekon. Nah, benda setelah menempuh jarak 20 sekon sama dengan S sama dengan V kali T. Sama dengan kecepatannya adalah 10, bergerak selama 20 sekon ya, sama dengan ini meter per sekon ya. Jadi 200 meter. Jadi jarak yang ditempuh adalah 200 meter. Oke, kita lanjutkan. Saya ke ataskan ya bukunya. Nomor 3. Andi sedang bermain mobil mainan yang dikendalikan dengan pengendali jarak jauh di jalan yang lurus. Jika mobil mainan Andi mengalami perubahan kelajuan dari 2 meter per sekon menjadi 5 meter per sekon dalam waktu 4 sekon, tentukan jenis gerak mobil mainan tersebut dan percepatan mobil mainan tersebut. Nah, di sini kelajuannya berubah dari 2 meter per sekon menjadi 5 meter per sekon dalam selang waktu 4 sekon. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa nomor 3 itu adalah gerakannya adalah GLBB. Gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Ya, dipercepat. Karena apa? Karena kecepatannya berubah meningkat dari 2 menjadi 5. Berarti dia pasti dipercepat. Selanjutnya yang B, ini GLB dipercepat ya. Percepatan mobil mainan tersebut seperti yang rumusan yang tadi, A sama dengan delta V per delta T sama dengan V2 min V1 per delta T. V2, V akhirnya adalah 5 sekon dikurangi 2 sekon. 5 meter per sekon kuadrat. 5 meter per sekon dikurangi 2 meter per sekon dibagi 4 sekon. Sama dengan 3 per 4 meter per sekon kuadrat. Inilah percepatannya. Gitu ya. Selesai nomor 3, kita lanjut ke nomor 4. Nah, di sini diberikan tabel. Tabel waktu detik ke 1, 2, 3, 4 sampai 10. Dan jarak yang ditempuh kalau 1 itu 8, kalau 2 itu 16, 3 itu 24. Itu kan ada hubungan linear ini. Jadi 2 kali 8 16, 3 kali 8 24, 4 kali 8 32, 10 kali 8 80, 9 kali 8 72. Nah, berdasarkan tabel tersebut
tuliskan jenis gerak yang dialami benda. Nah, gerak yang dialami benda tentunya kan kita bisa mengidentifikasi dari masing-masing V-nya. Jadi kalau kita lihat pada T sama dengan 1, maka V sama dengan, V itu S per T ya, sama dengan 8/1, 8 meter per sekon. Itu pada saat T1. Saat T2, V sama dengan S per T, 16/2, sama dengan 8 meter per sekon. Saya ambil acak yang 8 pada T8. V sama dengan S per T, 64/8 sama dengan 8 meter per sekon. Nah, ternyata V-nya semua sama. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa gerakan ini adalah gerakan GLB. Karena kecepatannya konstan, yaitu 8 meter per sekon. Gitu ya. Nah, untuk kelajuannya sama. Kita bisa mencari V sama dengan, misalkan saya ambil yang paling pada saat T yang terakhir ya. Berarti V sama dengan S per T, 80/10 sama dengan 8 meter per sekon. Selanjutnya diminta untuk membuat grafik. Nah, yang C itu saya buat sketsa saja ya. Saya buat sketsa saja, tidak perlu. Yang penting teman-teman, adik-adik sekalian bisa mengerti, sudah tahu bayangannya. Ini S, ini T. Misalkan 8, 16, 32, 24 dulu ya. 24, 32, 40 dan seterusnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 1 ke 8, 2 ke 16, kemudian 3 ke 24, 3 ke 24 sini ya, kemudian 4 ke 32, 5 ke 40. Nah, 2 di sini ya. Nah, ini kalau saya hubungkan, nah seperti ini, berupa garis lurus. Kurang lebihnya seperti ini. 1 ke 8, 2 ke 16, 3 ke 24, 4 ke 32, 5 ke 40 dan seterusnya. Ini tentunya teman-teman adik-adik sekalian sudah menerima sistem koordinat. Tentunya sudah bisa mengerjakan. Ya. Kan tinggal memasang-masangkan titik ini sebagai titik koordinat. Jadi waktu atau T itu sebagai sumbu X, kemudian jarak itu sebagai sumbu Y. Seperti itu. Oke, gitu. Kita lanjut untuk yang soal yang terakhir. Di sini ada sebuah benda ditarik oleh 3 gaya, yang satu ke kiri 50 Newton, yang 2 ke kanan. Yang ke kanan adalah 150 Newton dan 100 Newton. Nah, kita bisa mencari di sini dikatakan benda X masanya 50 kg. Jika benda tersebut diberi gaya seperti di atas, hitunglah percepatan yang ditimbulkan oleh benda. Nah, tentunya kita cari resultannya aja. Sigma F sama dengan, tentunya adalah 150 ditambah 100 sama dengan ditambah ya, dikurangi 50 sama dengan berapa? 250 dikurangi 50. Sigma F itu sama dengan M kali A. M nya adalah 50 dikali A sama dengan 250 kurangi 50 sama dengan 200. A sama dengan 200 dibagi 50 sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Ini adalah jawaban untuk yang soal nomor 5. Gitu ya.
Semoga membantu, semoga bermanfaat buat teman-teman untuk latihan gaya dan gerak sebagai persiapan besok tes semesteran. Saya akhiri, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.